Baik, terima kasih pemirsa. Berkat dorongan DPR RI untuk menurunkan skema bagi hasil 8% bagi aplikator transportasi online yang akan berlaku 1 Juli besok. Tentunya ini merupakan hawa segar bagi para mitra pengemudi karena ini telah lama dinanti-nantikan bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Lantas bagaimana pengawalan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan baru ini? Saya di sini bersama dengan Bapak Edi Purwanto selaku anggota Komisi 5 dari fraksi PDIP Daerah Pilihan Jambi. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang, alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah Bapak. Kira-kira bagaimana nih Pak rasanya akhirnya yang diperjuangkan berhasil begitu Pak? Ya tentu kita bahagia bersama karena proses ini cukup panjang sekali. Hampir 2 tahun kita berjuang kaitan dengan potongan aplikasi yang 20% menjadi 10%, alhamdulillah. Dialektika itu, diskusi itu dari Bang Ardian, Pak Sofan dan kawan-kawan Komisi 5 berjuang terus termasuk saya. Alhamdulillah puncaknya Pak Presiden di hari May Day dia memberikan ruang yang sangat baik bagi ojol, yaitu potongan yang 20% permen dan kepmen menjadi 8%. Tentu kami berharap turunannya betul-betul sesuai dengan kehendak daripada para ojek online yang memang itu adalah ruh perwakilan masyarakat yang mohon maaf berpenghasilan rendah seperti itu. Nah, harapan kami turunannya tadi harus ada 3. Satu, pendapatan ojek online meningkat karena itu mendorong kesejahteraan mereka supaya bisa nyekolahkan anaknya, supaya bisa memenuhi kebutuhan hari-hari mereka, supaya bisa memenuhi kebutuhan primernya, sandang, pangan, dan papan. Ini juga menjadi fokus kita. Yang kedua, tarif kepada rakyat masih wajar. Jangan sampai nanti potongan 8% ini ojolnya oke pendapatan, tapi menekan kepada masyarakat yang sebagai ekosistem pengguna daripada ojek online itu sendiri. Sehingga potongan yang kita harapkan wajar. Yang ketiga, ini harus ada transparansi. Jadi algoritmanya itu transparan. Jadi dari aplikasi berapa tarifnya, potongannya berapa, sehingga teman-teman ojek online tahu. Kenapa selama ini disembunyikan? Kawan-kawan ojek online, driver R4 maupun R2 hanya dapat GoPay-nya hanya dia saja. Dia nggak tahu berapa pendapatan daripada aplikasi yang aplikatornya sebagai mitra mereka. Nah, kami harap ini betul-betul transparan sehingga yang 8% itu betul-betul ada. Berapa misalnya 10.000 kemudian dipotong 2.000 dipotongnya berapa 1.000 800 ya, 800 berarti 9.200 itu betul-betul digunakan oleh yang ojek online itu sendiri. Mungkin itu yang perlu kita penekanan, tapi kita kawal bersama sehingga memang semuanya taat hukum, karena memang tujuan peraturan itu kan pasti ada efek kemanfaatan, ada efek keadilan dan kepastian. Nah, ketika sudah terjadi, insya Allah rakyat kita merasa negara hadir. Nah, perjuangan ini alhamdulillah semua para pihak kita terima kasih yang mendorong sehingga memang keadilan dan kemanfaatan betul-betul dirasakan oleh masyarakat Indonesia seperti itu. Baik, Pak, tadi kan Bapak sampaikan ada 3 PR ya Pak ya, baik juga dengan transparansi dan tidak memberatkan kepada masyarakat dan juga memang benar-benar ini bisa meningkatkan kesejahteraan para pengemudi online. Apakah nanti ke depannya dari Komisi 5 sendiri akan melakukan pengawasan lanjutan, pembahasan lanjutan atau seperti apa? Ya sangat, kami yang paling penting pengawasan. Selama ini kan produk hukum apapun mohon maaf lemah pada pengawasan sehingga prakteknya tidak sesuai dengan keinginan kita bersama. Contoh misalnya algoritmanya harus jelas, jangan sampai nanti ada undang-undang ini ternyata mohon maaf, saya misalnya punya perusahaan A, saya punya anak perusahaan yang memang bergerak di sektor R4, R2. Nanti algoritmanya kita dorong yang mendapat keuntungan ya bagian dari entitas kita. Masyarakat yang lain mohon maaf algoritmanya mungkin orderannya harus dapat 10, mungkin dapat 2 saja. Yang 8 mitra-mitra mereka tanda kutip yang mungkin bergabung dalam anak perusahaan-perusahaan aplikator-aplikator itu tidak kita harapkan. Sekarang mohon maaf kan bisnis itu sekali lagi aplikator itu juga ternyata punya rental mobil sekarang. Punya ribuan mobil gitu loh. Atas anak perusahaan A, anak perusahaan B ya sah-sah saja. Tapi jangan sampai ini membunuh daripada mitra-mitra selama ini yang mendorong, membesarkan daripada aplikator itu sendiri. Seperti itu. Baik Bapak, berarti apakah kedepannya kan sejauh ini kan masih perusahaan Gojek dan juga Grab yang turut dengan angka ini ya Pak. Kedepannya apakah nanti DPR sendiri akan memastikan bahwa ada pertambahan aplikator nih Pak yang mengikuti peraturan? Kan banyak yang gitu. Ada Jogja juga punya,
NU ternyata juga punya, Muhammadiyah juga punya. Menurut saya negara tugasnya bagaimana membina entitas-entitas yang punya anak bangsa ini juga bisa sama-sama berkembang. Bukan hanya Gojek, bukan hanya Grab saja, semuanya kita wadahi sehingga transportasi online itu betul-betul dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat, bisa menjadikan nilai tambah bagi semuanya, seperti itu. Baik, berarti dapat kita simpulkan bahwa memang kemenangan dari Komisi 5 ini ya Pak ya untuk menurunkan bagi hasil ini merupakan hawa yang sangat segar sekali, dan kedepannya Komisi 5 juga akan terus memastikan serta melakukan pengawasan terhadap regulasi yang baru ini, terutama memastikan bahwa adanya transparansi dan juga tidak memberatkan masyarakat serta mitra pengemudi ke depannya. Demikian laporan kami pemirsa, terima kasih kembali ke studio.